Oke, kenapa kok Anda perlu penyederhanaan menggunakan aljabar Carnot, kemudian menggunakan peta Carnot, aljabar, Boole, dan sebagainya. Salah satunya adalah itu. Jadi eh, salah satu contoh kemarin, maaf mungkin saya tidak bisa menampilkan langsung, tapi ada rekamannya ya. Anda membuat semacam apa pengaman sepeda motor. Berarti tahapan desainnya adalah Anda menentukan dulu mana input, mana output, dan kira-kira logiknya seperti apa yang Anda inginkan. Kedua, Anda buat apa tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu Anda sederhanakan sehingga mendapatkan persamaan. Persamaan Anda jadikan rangkaian digital dan Anda uji. Anda bisa uji menggunakan shader logic dan lain sebagainya. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi simulasi gitu ya. Tapi paling sederhana salah satunya adalah shader logic, gratis, sederhana, simple. Nah, untuk hari ini yang kemarin yang terakhir adalah Anda diminta untuk membuat 7 segment ya. Itu adalah salah satu contoh implementasi. Saya tanya, ada kesulitan nggak untuk desain 7 segmentnya? Adik-adik. Kesulitannya apa kira-kira? Kesulitannya karena banyak gitu ya. Karena banyak sekali komponen. Nah, sekali lagi tolong Anda coba kerjakan sendiri ya kalau tugas seperti itu. Mungkin Anda bisa diskusi sama teman-teman, tapi kalau Anda tahu flow-nya, insya Allah mungkin nggak ada masalah di situ. Nah, saya akan coba tunjukkan ini salah satu. Jadi kalau saya cek VLM, Anda memang semua sudah mengumpulkan, tapi kalau saya cek, oke, sini di VLM ya. Kalau saya cek itu nggak semuanya ngupload yang file shadernya. Jadi hanya ini. Ini Muhammad Ihsan mengumpulkan shadernya, kalau yang lain nggak mengumpulkan shadernya. Tolong dikumpulkan juga karena di shader inilah yang nanti akan saya gunakan untuk men-proof gitu ya, desainnya sudah benar atau enggak. Saya akan coba. Jadi kalau kita lihat di shadernya, oke, karena hanya Mas Ihsan aja yang upload, ini saya coba tunjukkan. Saya rasa step desainnya semuanya sudah paham bagaimana mendesainnya. Jadi oke, saya akan coba ambil salah satu saja karena di sini. Oke. Oke, nah memang kuncinya di sini, gitu ya. Jadi begitu Anda tahu outputnya seperti apa yang diharapkan, kemudian Anda tentukan inputnya apa, kemudian kita inginkan seperti apa tampilannya, sehingga Anda bisa konversikan antara input outputnya seperti apa. Dan ingat, input itu berarti Anda harus membuat semua kombinasi input yang eh, memungkinkan terjadi. Gitu ya. Jadi kalau case-nya ini adalah mulai 0 sampai F gitu ya. Mulai 0 sampai ini, kemudian Anda buat kalau angkanya seperti ini, kalau 0000 pengennya angka 0 berarti outputnya pengennya seperti apa. Nah, ini adalah salah satu implementasi yang kita sebut dengan decoder gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah membuat ini, kemudian tahapan berikutnya adalah Anda menyederhanakan masing-masing sehingga Anda bisa mendapatkan persamaan. Nah, persamaan-persamaan inilah yang nantinya Anda buat rangkaiannya. Oke. Jadi nanti rangkaiannya seperti apa, karena yang upload Mas Iksan aja, jadi saya tunjukkan di sini. Berarti rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Kalau yang di, nah kemudian kalau misalkan saya coba ya, misalkan ini adalah I3 di dalam digital itu kalau kita bicara eh, beberapa bit itu ada yang namanya MSB, ada yang LSB. MSB adalah most significant bit, artinya bit yang tertinggi. Jadi kalau misalkan Anda ada 4 digit ini ya, apa bedanya kalau ini? Kalau ini berarti kan 1000. Berarti kalau yang ini 0001. Nah, mana yang menunjukkan yang tertinggi itu adalah yang kita sebut dengan MSB, most significant bit. Yang paling rendah ada yang LSB, less significant bit. Ya. Jadi kalau kita tadi, kalau di sini kan desainnya kalau misalkan 0 semua inputnya, berarti kita ingin tampilannya 0. Jadi kalau di sini 0 semua, maka yang tampil adalah angka 0. Jadi seperti ini. Oke. Kalau misalkan 1, gitu ya, 0001 berarti harusnya angka 1. Nah, di sini. Nah, selama desainnya Anda benar, kemudian penyederhanaannya benar, insya Allah hasilnya akan benar.
Gimana kalau misalkan angka 2, berarti 10, 0, 10. Nah, di sini bisa kelihatan angka 2. Kemudian kalau misalkan 1000 berarti angka 4, jadi seperti ini. Kalau 1000 berarti 8. Oke. Gimana kalau angkanya 10? 1010? Pak, mohon maaf, layarnya masih Layarnya apa? masih di yang belum kelihatan Pak yang Bapak jelaskan. Oh, bentar. Yang lain gimana? Oh iya, sorry. Saya salah share. Makasih ya. Oke. Nah, kelihatan ya? Kelihatan full screen? Udah kelihatan semua belum? Full screen ya Pak. Udah ya. Oke. Bentar, saya coba share. Share. Oke, share screen. Oke, jadi saya ulang lagi ya bahwa tadi kalau ini sudah bisa kelihatan ya. Ini adalah desainnya. Kalau misalkan saya lihat tadi, ini adalah desainnya. Kalau yang di shadernya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita contohkan tadi ya, kalau inputnya 0000, berarti yang diinginkan adalah angka seperti ini. Berarti angka seperti ini, berarti outputnya seperti apa? Kalau Anda tahu 7 segmen, berarti Anda akan tahu mana yang harus nyala, mana yang harus tidak nyala. Gitu ya. Sehingga data-data ini harus merupakan semua kombinasi yang memungkinkan terjadi. Nah, ini adalah hasil konversinya setelah dibuat. Oke, kemudian Anda sederhanakan. Penyederhanaan inilah yang nanti akan menjadi rangkaian. Dan yang paling penting adalah ada berapa persamaan yang akan dihasilkan dari sini? Berapa persamaan berarti? Ada 7 Pak. Kenapa kok 7? Kan Kenapa 7? outputnya ada 7 ya Pak. Oke, betul. Jadi itu ya, jumlah persamaan akan mengikuti jumlah output. Paham ya? Jadi kalau misalkan outputnya ternyata cuma 3, katakanlah Anda mungkin inputnya tetap 4, tetapi yang Anda kombinasikan hanya 3 keluaran. Berarti ya nanti akan ada 3 persamaan. Intinya itu. Nah, setelah Anda samakan, otomatis akan ada 8 persamaan, dan persamaan ini akan bisa mudah Anda konversi menjadi gerbang logika. Hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan, nah ini ya, tadi saya ulang sedikit, kalau Anda berbicara 4 digit, itu ada digit yang tertinggi, ada digit yang terendah. Gitu ya. Apa bedanya ini? Katakanlah ini ya, ini kan berarti 1000. Nah, berarti ini konversinya adalah menjadi 8. Karena apa? Karena angka yang tertinggi ini adalah 2 pangkat, ini ya, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, ini yang kita sebut dengan MSB, Most Significant Bit. Kalau yang paling rendah, ini adalah Least Significant Bit. Sehingga kalau misalkan Anda uji, kalau rangkaiannya benar, berarti kalau 0001 seperti ini, gitu ya, angka 1 oke. Kalau 2, berarti seperti ini, benar. Kalau 4, berarti yang ditampilkan adalah angka 4. Kalau 8, seperti ini. Gimana kalau 10? 10 akan huruf A. Gitu ya. Kalau 11, berarti B. Oke. Kalau semua gimana? Maka F. Oke. Nah, tahapan ini yang tadi saya sampaikan sangat penting untuk Anda pahami bahwa ini Anda mendesain apapun langkahnya sama. Jadi Anda tentukan mana input, mana output, kemudian Anda tentukan tabel kebenarannya dan seterusnya. Nah, pada saat desain saya rasa mungkin kesulitannya hanya karena banyak sekali yang harus Anda desain sehingga kadang-kadang ada kesulitan ada kesalahan ini. Jadi ada yang nggak teliti mungkin harusnya 1 keisi 0 dan seterusnya sehingga otomatis persamaannya keliru gitu ya. Jadi sebagian besar selama saya ngajar kesalahan adik-adik bukan karena nggak bisa tetapi karena kurang teliti saja. Oke. Nah, untuk hari ini saya akan membahas beberapa contoh implementasi lagi lanjutannya yang kemarin. Jadi kalau misalkan oke. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi saya masuk ke sini saja. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah rangkaian digital, kalau kita bicara
digital. Oke. Digital itu ada rangkaian digital, itu ada dua, yaitu kombinasi. Dan yang kedua adalah sekuensial. Ya. Nah, kita akan membahas sekuensial mulai minggu depan. Sekarang kita akan membahas tentang kombinasi dulu. Apa itu maksudnya rangkaian kombinasi? Jadi yang kita pelajari selama ini, yang Anda buat misalkan kemarin pengaman sepeda motor, kemudian membuat seven segment, itu adalah rangkaian yang kombinasi. Oke. Apa yang maksud kombinasi? Jadi seolah-olah misalkan gini, saya punya gerbang N, gitu ya. Oke. Kemudian katakanlah di sini ada input. Input yang ini saya kasih logika 1. Oke. Input yang ini katakanlah ini dari sebuah rangkaian, katakanlah huruf I atau A gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau ini rangkaian yang seperti ini, outputnya apa? 0 atau 1 atau apa? Ini gerbang N. Masih ingat outputnya apa berarti? Apakah 0? Selalu 0? Gimana kalau gerbang N? Gerbang N kan gini ya, A, B, kemudian A dan B. Oke. Kemungkinannya adalah 00, gitu ya. 01, 10, 11. Oke. Outputnya apa berarti? Yang pertama? Apa? Yang A. Kalau yang ini? 00 berarti outputnya apa? Kalau yang Outputnya 0, Pak. Oke, oh maaf kursornya nggak kelihatan ya. 0 dengan 0 berarti 0 gitu ya. 0 dengan 1 berarti 0. 0 juga. Kemudian kalau 1 dengan 0? 0 juga. 0, Pak. 0 juga. Kalau 1 dengan 1? 1. Oke, 1. Oke. Nah, sekarang katakanlah kalau di sini salah satu inputnya itu hanya 1. Berarti kemungkinannya hanya di katakanlah hanya baris kedua dan baris keempat. Oke. Berarti kalau Anda lihat di sini, berarti outputnya apa? Kalau yang di rangkaian ini berarti outputnya? Kalau yang di gerbang ini? Anda bisa lihat kursor saya. Bisa, Pak. Oke. Berarti kalau yang gerbang N ini outputnya apa? A, Pak. Oke, good. Outputnya adalah A. Nah, jadi kalau inputnya A, outputnya A. Nah, sekarang pertanyaan saya, apabila input A ini sama dengan 0, katakanlah 0, maka outputnya apa? 0, Pak. Oke. Ini 0. Terus apabila ternyata si A ini mendadak berubah menjadi 1, outputnya jadi apa? 1, Pak. Outputnya 1. Kapan outputnya berubah? Kapan 0 ini berubah menjadi 1? Pada saat ada perubahan input, gitu ya. Jadi untuk rangkaian kombinasi itu begitu ada perubahan input, outputnya juga akan berubah saat itu juga. Paham ya? Kalau sekuensial nanti akan kita bahas karena sekuensial itu melihat sekuensinya. Jadi belum tentu perubahan input akan langsung merubah output. Tetapi kalau untuk kombinasi intinya itu. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas satu persatu contoh-contoh rangkaian kombinasi. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan misalkan yaitu yang kita sebut dengan encoder. Oke. Encoder. Nah, kalau kita pelajari yang namanya sistem komunikasi, gitu ya. Jadi mungkin Anda pernah belajar tentang komunikasi. Jadi kalau saya contohkan di sini. Oke. Nah, di dalam sebuah sistem komunikasi itu ada proses pertama adalah pendigitalisasi. Kemudian ada tahap kedua yaitu untuk membuat menjadi kode, gitu ya.
Jadi kalau misalkan mungkin beberapa saat yang lalu mungkin Anda nggak ngalami ya, tetapi misalkan ada sebuah stasiun TV yang berbayar gitu ya, dia connect sama sama parabola misalkan. Oke. Nah, parabola ini connect ke satelit. Oke. Satelit ini connect ke penerima seperti ini. Jadi penerima ini untuk di rumah. Oke. Seperti ini. Nah, secara output dari sini ini sudah digital. Artinya di sini sudah digital. Nah, kalau misalkan dia kirimkan ke sana, ke satelit, maka dia akan langsung diterima oleh penerima. Kalau misalkan seperti ini, maka semua apapun yang dikirim, katakanlah ini sinyalnya masih sinyal biasa, oke, maka akan dikirimkan ke satelit, kemudian diterima oleh orang, sehingga sinyalnya itu yang sinyal TV ini langsung bisa diterima oleh penerima. Tapi sekarang gimana caranya kalau misalkan TV-nya adalah TV berbayar? Artinya kalau berbayar itu berarti hanya orang yang membayar yang bisa menonton, gitu ya. Maaf saya konfirmasi ya. Anda bisa lihat gerakan mouse saya nggak, kursornya nggak? Bisa, Pak. Bisa, Ya? Pak. Oke. Nah, gimana caranya TV berbayar? Nah, untuk TV berbayar maka di sini harus dikodekan dulu. Artinya dienkripsi. Biar apa? Biar informasi awalnya itu tidak bisa dengan langsung diterima oleh penerima. Katakanlah di sini encrypt ya. Jadi ini jadi sinyalnya acak ini. Sehingga apa? Kalau yang diterima oleh si TV ini dalam sinyal acak juga ya nggak akan bisa langsung tampil di TV. Yang di TV ya keluarnya hanya gambar yang nggak jelas gitu ya. Nah, gimana caranya? Berarti dia perlu yang namanya oke, kalau di sini. Oke. Berarti di sini perlu yang kita sebut dengan oke, decoder. Jadi kalau di situ ada encoder, di sini ada decode. Decode inilah yang akan merubah sinyal yang acak tadi menjadi sinyal normal seperti ini. Jadi sinyal awal encode artinya apa encoder? Berarti dia mengubah menjadi informasi atau input menjadi kode. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling penting ya, mengubah informasi atau input menjadi kode. Kalau decoder berarti kebalikannya. Berarti kalau decoder kalau di sini misalkan saya buat decoder, apa bedanya? Decoder adalah mengubah dari input dari kode, oke, kode menjadi informasi. Jadi kedua ini saling apa ya? Saling berfungsi kebalikan gitu ya. Encoder fungsinya adalah merubah informasi atau input menjadi kode. Kalau yang ini kode menjadi informasi. Makanya decoder dan encoder itu adalah satu pasang. Nah, contoh yang paling sederhana adalah kita membuat encoder, encoder, dari katakanlah desimal ke biner. Nah, contohnya adalah paling sederhana adalah misalkan desimal menjadi biner 2 bit gitu ya. Contohnya misalkan saya punya rangkaian seperti ini. Katakanlah ini adalah encoder 4 ke 2. Artinya apa? Ada 2 input, ada 4 input, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah katakanlah I3, I2, I1, I0 misalkan seperti ini. Oke. Outputnya ada 2. Berarti ini adalah
output 1 sama output 0. Inginnya seperti apa? Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, berarti kita harus tentukan ada input di sini, dan ada output. Nah, inputnya ada 4, outputnya ada 2. Pengennya seperti apa? Pengennya gini, sistem ini akan mengkonversi dari input menjadi output. Jadi inputnya desimal, mungkin salah satu ya. Misalkan saya kepengen mengkonversi angka 0, berarti inputnya ini saya kasih 0-nya, saya aktifkan di sini, maka berarti konversinya adalah 00. Kalau yang satu, katakanlah di sini 0010, maka di sini adalah 01. Jadi contohnya misalkan di sini, kalau ini 1, 0, 0, 0, nah berarti pertanyaan di mana? Inputnya adalah 3, berarti konversi 3 menjadi biner, berarti outputnya berapa? Outputnya adalah 1, 1. Nah, jadi contohnya seperti itu. Contohnya. Nah, gimana kalau misalkan tidak seperti itu? Misalkan di sini 0, 0, 1, 0. Berarti di sini angka berapa yang dikonversi? Yang dikonversi adalah angka 1. Berarti outputnya harus seperti apa? Berarti outputnya adalah 0, 1. Jadi seperti itu. Nah, dari sini berarti kan kita bisa membuat tabel kebenaran. Oke. Tabel kebenarannya. Oke. Kalau saya buat tabel kebenaran, berarti oke. Katakanlah, berarti inputnya berapa? Inputnya ada 3. Misalkan di sini I0, I1, I2, I3. Oke. Outputnya ada berapa? Outputnya ada 2. Misalkan output 0 sama output 1. Nah, ini terserah ya Anda menentukan mana yang LSB, mana yang MSB gitu ya. Oke. Atau Anda balik juga nggak apa-apa. Misalkan oke, seperti ini nggak apa-apa deh. Nah, gimana tabelnya? Katakanlah saya ingin apabila yang aktif adalah angka 0, berarti outputnya adalah 0. Oke. Kalau yang aktif adalah 1, maka outputnya adalah, oke, ini saya hapus saja ya. Biar ini output 1. Oke. Ini bisa dihapus. Oke, katakanlah ini output 1, ini output 0. Saya balik aja. 00. Berarti kalau 0010 berarti gimana? Berarti di sini adalah 01. Oke. Kalau 0100 berarti angka 3 ya. 2 berarti 10. Kalau 1000 berarti berarti 1. Oke. Ini 1, 1. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kombinasi inputnya apa hanya ini? Kalau misalkan 4 input biasanya harusnya berapa? Ada berapa kombinasi? 15, Pak. Oke, ada 2 pangkat 4 ya harusnya. Oke. Ada 16 output. Nah, berarti gimana kalau kombinasi yang lain gitu ya? Selain ini, bagaimana yang lain? Nah, berarti kan ada kemungkinan misalkan 0, 0, 0, 0. Itu terus outputnya seperti apa? Nah, oleh karena itu, karena ini kita harus menentukan, maka perlu ada satu pin lagi. Oke. Yang ini menunjukkan error atau tidak. Oke. Oke. Maaf. Oke, kita lanjutkan. Sehingga di sini perlu ada output satu lagi yaitu error. Nah, gimana posisi error? Di sini adalah posisi di sini. Katakanlah ada pin error. Jadi kalau misalkan inputnya sesuai dengan yang kita harapkan,
berarti di sini outputnya adalah errornya adalah 0. Artinya, oh berarti inputnya sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi gimana kalau misalkan inputnya ternyata di luar yang kita harapkan? Berarti di sini bisa kita buat semuanya 0, 0, di sini error. Gitu ya. Jadi apapun yang selain yang di atas, gitu ya, maka outputnya akan selalu 001 atau error. Nah, dari sini Anda bisa menentukan ya. Jadi kalau misalkan kombinasinya, pasti kalau sudah tahu bagaimana cara kerjanya ini, nantinya kita bisa mendesain misalkan tabel kebenaran yang sebenarnya gitu ya. Katakanlah ini I0, I1, I2, I3. Oke. Berarti outputnya adalah error, katakanlah seperti ini ya. Output 1, output 0. Nah, Anda boleh bolak-balik, terserah nanti akan ada. Nah, rangkaiannya gimana? Berarti awalnya adalah kita bisa kombinasikan 0000, kemudian 0001, 0010, 0011, 0100, dan seterusnya sampai 1111. Oke. Sehingga kita bisa tahu kalau 0 semua, katakanlah 0000 ini ya. Kalau di sini 0000, kalau di sini 0000 berarti E-nya berapa? Katakanlah berarti di sini E-nya adalah 1. Berarti di sini 0, di sini 0. Oke. Sekarang gimana kalau 0001? Berarti ini adalah memenuhi tadi ya, memenuhi yang kita inginkan gitu ya. Berarti konversinya berapa? Berarti di sininya 0, tapi di sininya 0, 0. Gimana dengan baris ketiga? 0010. Error enggak? Karena kita lihat di sini, oh berarti di sini enggak error. Berarti ininya adalah 0, kemudian di sini adalah 0, 1. Sesuai dengan yang di tabel ke atas. Kemudian yang berikutnya 0011. Error enggak? Karena ini di luar yang kita tentukan, kita harapkan. Berarti di sini error. Ya. 1, berarti di sini 0, 0. Selanjutnya, berarti 0100. Hanya satu yang aktif. Oke, berarti tidak error. Berarti di sini 0. Tapi digitnya berapa? Karena di sini angka 2, berarti harusnya 1, 0. Dan seterusnya. Kalau Anda sudah menyelesaikan ini, maka Anda akan bisa membuat rangkaiannya. Jadi, kalau digambarkan di sini, oke. Jadi encoder seperti ini ya. Jadi inputnya adalah 2 pangkat N. Jadi kalau misalkan N-nya adalah 2, berarti kalau N-nya adalah 2, berarti 2 pangkat N-nya adalah 2 pangkat 2. Berarti adalah 4. Kalau N-nya 3, berarti 2 pangkat N ya 8, dan seterusnya. Nah, desainnya gimana? Desainnya sama seperti tadi ya. Tadi contohnya yang saya contohkan tadi. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kombinasi lain adalah seperti ini. B1 ini adalah errornya gitu ya. Jadi B1 ini kalau misalkan saya rubah, berarti di sini adalah error E. Kemudian di sini adalah katakanlah O1 gitu ya. Di sini adalah O2. Seperti ini. Berarti yang di sini adalah Anda boleh bolak-balik ya. Yang penting Anda paham flow-nya. Nah, kemudian kalau Anda sudah paham tabel yang Anda inginkan ini, maka Anda bisa bikin semua tabel yang tabel kebenaran untuk semua kombinasi yang mungkin. Kemudian setelah kombinasinya ada, Anda bisa sederhanakan gitu ya. B1-nya seperti apa, B2-nya seperti apa, B3-nya seperti apa. Sehingga dari sini Anda bisa buat rangkaiannya. Oke. Nah, rangkaiannya kurang lebih seperti ini untuk yang encoder. Jadi Anda bisa sederhanakan menggunakan menggunakan peta Carnot atau menggunakan yang lain. Kemudian setelah itu bisa Anda buat rangkaiannya. Oke. Contohnya seperti ini.
Itu adalah salah satunya. Oke. Nah, sekarang itu adalah encoder. Kalau decoder gimana? Oke. Kalau decoder tadi kebalikannya ya. Karena decoder tadi ya, kalau decoder berarti inputnya adalah N, outputnya adalah 2 pangkat N. Berarti kalau inputnya 2, outputnya ya 4. Gitu ya. Nah, decoder berarti kalau kita buat gambarnya, maka inputnya adalah input 0, input 1, dan tadi udah 2 ini aja. Kalau kita kombinasikan, kita bisa menggunakan 2 saja. Outputnya gimana? Ada berarti outputnya adalah output 3, output 2, output 1, output 0. Sehingga kalau misalkan katakanlah inputnya adalah 00, berarti maka di sini 0001. Kalau inputnya 01, 0010. Kalau 10 berarti 0100. Kalau 11 berarti 1000. Nah, gimana kalau misalkan decoder ini akan dihubungkan dengan encoder yang atas? Kalau encoder yang atas kan ada errornya. Berarti gimana caranya untuk memfasilitasi ini? Berarti ininya juga harus ada satu input lagi yang namanya input error. Berarti di sini. Oke. Sehingga kalau misalkan kita lihat nanti errornya, berarti kalau misalkan kombinasinya benar 0, maka akan kita konversi menjadi yang kanan. Tetapi kalau kombinasi yang lain, oke, katakanlah errornya 1. Apapun inputnya, jadi X itu bisa mewakili input 0 atau 1 gitu ya. X di dalam digital disebut dengan don't care, artinya saya tidak peduli angka 0 atau 1. Maka gimana outputnya? Maka outputnya adalah kita anggap ajalah 0000. Misalkan seperti itu. Jadi atau misalkan seperti apa. Nah, selanjutnya Anda dari sini Anda sudah bisa membuat rangkaian decoder. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau decoder gimana? Decoder sama seperti tadi ya, kebalikannya. Sehingga kalau misalkan Anda lihat, sebenarnya sistemnya seperti ini. Jadi ada input ya, input informasi, maka data ini akan dikodekan menjadi sebuah kode biner. Kode biner ini yang akan ditransmisikan, kemudian oleh decoder akan dikembalikan lagi ke informasi, gitu ya. Sehingga kalau misalkan rangkaian harapannya seperti apa? Harapannya jadi kalau di sini ada rangkaian encoder, ya. Kemudian di sini ada rangkaian decoder. Oke. Nah, ini transmisinya cukup transmisi sebanyak kodenya. Di sini ada inputnya 1, 2, 3, 4. Di sini outputnya 1, 2, 4. Sehingga misalkan di sini adalah 0, 0, katakanlah gini ya, 1, 0, oke. Berarti codingnya adalah berapa? Berarti codingnya adalah 1, 0, oke. Berarti di sini adalah 1, 0. Di outputnya gimana? Akan kembali persis seperti informasi awal. Jadi ini adalah saling berpasangan gitu ya. Jadi encoder dan decoder. Jadi keduanya saling berpasangan. Oke, nanti tugas yang pertama Anda adalah Anda mencoba untuk mendesain ini encoder. Encodernya sama seperti ini, encoder 4 ke 2 dan decoder 2 ke 4. Anda buat kedua rangkaiannya dan Anda buat rangkaiannya Anda simulasikan di shader logic. Jadi inputnya nanti harus sama dengan outputnya. Inputnya di sini, outputnya di sini. Oke. Nah, itu nanti yang tugas pertama Anda. Oke, selanjutnya rangkaian selanjutnya adalah multiplexer. Yang kedua adalah MUX sama DMUX. Oh ya, sebelum saya masuk ke sini, mungkin Anda bingung, mungkin implementasi decoder sehari-hari ya. Implementasi encoder dalam sehari-hari. Contohnya apa? Contoh paling sederhana adalah keyboard. Oke. Buat komputer Anda.
Sekarang saya tanya, keyboard komputer Anda itu tombolnya ada berapa? 10 lebih? Lebih ya? 50? Nggak usah dihitung, kira-kira aja. Kalau 100 kira-kira ada nggak? Berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Tombolnya berapa? 50-an, Pak. Oke, katakanlah 50-an ya. Oke, 50 button. Nah, sekarang seandainya Anda diminta untuk membuat keyboard komputer, oke, Anda sambungkan ke, oke, katakanlah Anda buat keyboard, oke, Anda sambungkan ke sistem komputer, katakanlah. Mungkin ini ke prosesor, gitu ya. Kan di komputer ada. Oke. Nah, sekarang Anda bayangin kalau misalkan inputnya ada 50 tombol, katakanlah ini 50. Kalau Anda tidak menggunakan decoder, artinya apa? Anda seolah-olah ini kan masing-masing itu tombol ya, saklar gitu ya. Yang ini juga saklar. Gitu ya. Artinya akan ada 50 kabel yang menghubungkan dari keyboard Anda ke prosesor Anda. Gitu ya. Nah, Anda bisa lihat betapa tidak efektifnya 50 kabel ini. Tapi bagaimana kalau misalkan Anda menggunakan decoder atau encoder gitu ya. Artinya Anda cukup katakanlah ini rangkaian decoder atau katakanlah encoder. Ingat encoder itu adalah outputnya adalah 2 pangkat N, inputnya 2 pangkat N, outputnya N. Sekarang untuk memfasilitasi 50 tombol, berarti N-nya berapa harusnya? Minimal. N-nya berapa? 2 pangkat berapa sehingga lebih dikit dari 50. Kalau kurang kan nggak mungkin ya. Pangkat berapa kira-kira? 2 pangkat 6, Pak. 2 pangkat 6 itu berapa jumlahnya? 64 tapi. Oke, good. 64. Ya, memang harus lebih banyak. Kenapa? Kalau misalkan 2 pangkat 5, dia hanya bisa menghandle berapa? 2 pangkat 5 itu berarti 32, Pak. 32 tombol. Padahal Anda punya 50 tombol. Berarti N-nya sama dengan 6. Oke. Artinya apa? Berarti Anda cukup membuat 50 tombol tadi. Oke. 50 tombol tadi. Anda buat rangkaian encodernya. Sehingga outputnya tinggal jadi 6. 1, 2, 3, 6 kabel. Nah, output 6 kabel inilah yang akan terhubung ke prosesor. Jadi kalau misalkan Anda bongkar laptop, ya, Anda akan nemu keyboardnya. Dan keyboard itu jumlahnya nggak sebanyak tombol ini. Kenapa? Karena di situ ada rangkaian yang namanya encoder. Sehingga kalau misalkan yang ditekan, katakanlah huruf A, gitu ya, katakanlah yang ditekan huruf A, maka dia akan dikodekan oleh si encoder menjadi katakanlah misalkan 001 0016 ya. Nah, seperti contohnya ini. Sehingga prosesornya cukup membaca, oh kalau tombolnya 001, oh berarti huruf A. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya harap Anda paham karena memang di sistem di komputer itu isinya ya rangkaian-rangkaian digital itu semua. Oke. Ini ya itu sehingga banyak sekali implementasinya encoder di dalam kehidupan. Nanti kalau Anda belajar microcontroller yang lebih lanjut, kalau Anda membuat istilahnya ada tombol dan sebagainya, pasti Anda menggunakan encoder dan decoder. Rangkaian yang kemarin Anda buat itu adalah salah satu decoder. Jadi decoder dari biner ke 7 segment. Anda bisa cari itu. Oke, yang kedua adalah multiplexer sama demultiplexer. Ini adalah rangkaian yang kedua juga yang sangat banyak digunakan di sistem. Nah, tadi saya sudah contohkan misalkan ada gerbang N seperti ini. Oke. Ini inputnya adalah katakanlah di sini logikanya 0. Di sini ada A. Oke. Pertanyaan saya, outputnya berarti apa? Kalau seperti ini. 0, Pak. Outputnya apa? Kalau ini 0, oke, outputnya 0. Kenapa kok 0? Gerbang N
Kalau salah satu inputnya 0, outputnya pasti 0. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau misalkan yang ini saya ganti menjadi 1. Input satunya menjadi 1. Berarti outputnya apa? A, Pak. Apa? Outputnya adalah A. Good. Jadi kalau Anda lihat ini fungsinya kayak keran, kayak saklar. Gitu ya. Saklar yang dikendalikan oleh, katakanlah ini adalah selektor. Oke. Ini adalah switch-nya. Ini adalah apa? Saklarnya. Pada saat ini dibuat 1, oh berarti output ini akan sama dengan input. Jadi kayak keran, gitu ya, keran air, gitu ya, yang dikendalikan oleh saklarnya. Gini ya. Kalau ini 0, ya udah, ini seolah-olah nutup, gitu ya. Kalau ini 1, berarti dia alirannya akan mengalir. Jadi salah satu fungsi gerbang N itu adalah sebagai membatas seperti ini. Artinya, katakanlah gini, saya punya 2 input, gitu ya, punya A dan punya B. Oke, saya ingin agar, oke, saya geser ke atas sedikit. Oke, mungkin saya bawa agak ke bawah aja. Katakanlah saya punya ada 2 input B. Saya ingin untuk membuat outputnya hanya 1 di sini. Nah, berarti saya ingin membuat sebuah rangkaian yang di sini ada saklar. Oke. Kalau mungkin rangkaian efektifnya relay gitu ya. Jadi ini bisa connect ke atas. Jadi kalau seperti ini saklarnya, ini ke sini gitu ya. Nah, ini dikendalikan oleh sebuah input yang kita sebut dengan S. Oke. Jadi ini adalah saklarnya. Oke. Katakanlah S-nya sama dengan 1, berarti dia, atau S-nya sama dengan 0, dia akan nyambung ke A. Tetapi kalau S-nya sama dengan B, sama dengan 1, maka dia nyambung ke B. Nah, intinya bahwa rangkaian ini adalah berfungsi untuk memilih jalur mana yang akan diteruskan ke out. Paham ya? Nah, gimana implementasinya ini menjadi di dalam sistem digital? Nah, di sini saya akan gambarkan di sini. Ingat, di sistem digital ya taunya hanya gerbang, gitu ya. Berarti saya hanya punya gerbang. Oke, mungkin saya gambar di sini dulu. Berarti ada A, ada B. Nah, kita ikuti konsep yang tadi. Katakanlah di sini ada gerbang N, di sini juga ada gerbang N. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, berarti selektor ini, oke, kita tentukan dulu tabel kebenarannya. Di sini saya buat tabel kebenarannya. Oke. Ini adalah selektor. Oke. Berarti kalau S-nya karena hanya 1, berarti kemungkinannya 0 atau 1 kan gitu ya. Nah, sekarang outputnya yang kita inginkan apa? Katakanlah kalau S-nya 0, oke, pengennya outputnya adalah A. Oke. Kalau S-nya 1, berarti outputnya adalah B. Berarti bagaimana rangkaian kita? Oke. Nah, kalau di sini ada S, oke, berarti kan di sini ada kemungkinan ada 2 ya. Ada S, kemudian di sini ada S aksen gitu ya, di sini. Nah, ini outputnya saya masukkan ke gerbang OR. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, berarti gimana? Kalau S-nya 0, kita ingin outputnya A. Oke, masih ingat ya? Oke, ntar saya hapus dulu jadi. Oke. Ini adalah S. Oke. Kalau S-nya 0, maka saya pengen outputnya A. Berarti kalau ini 0, gimana caranya outputnya di sini A? Berarti kita harus masukkan ke sebuah inverter. Ini ya. Berarti di sini. Oke. Sedangkan yang ini akan sambung ke sini. Oke. Sehingga kalau ini 0, saya pakai warna aja. Kalau S-nya 0, oke. Berarti ini apa? Yang di sini. Sorry, nggak kelihatan kursornya. Berarti yang di sini logikanya apa?
Yang di sini bawah, yang di B ini. Kelihatan ya kursornya ya. Kalau ini 0, berarti Anda lihat di sini. Berarti di sini adalah 0 ya. Berarti kalau yang di sini, nol apa 1? Kelihatan kursornya ya. 0 masuk ke inverter. 1, Pak. Jadi logikanya adalah 1. Oke. Nah sekarang saya tanya. Katakanlah ini gerbang 1, gerbang 2. Berarti output gerbang 1 apa? Output. A, Pak. Oke, good. Output gerbang 2? 0, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ada 0 diorkan dengan A, masuk ke gerbang OR, hasilnya apa? A, Pak. Oke, good. Jadi paham ya? Jadi, kalau misalkan S-nya 0, maka dari rangkaian ini kita bisa buktikan bahwa kalau di sini berarti 1, maka di sini A. Gimana kalau misalkan S-nya saya rubah menjadi 1? Kalau S-nya 1, oke, berarti kita bisa lihat ini akan jadi 1, ini akan jadi 0. Berarti kebalikannya, berarti yang ini akan 0, yang ini menjadi B. Sehingga outputnya adalah B. Paham ya? Jadi rangkaian saklar itu bisa kita bisa memanfaatkan gerbang logika itu untuk sebagai pemilih jalur. Nah, inilah yang kita sebut dengan multiplexer. Multiplexer. Nah, kalau rangkaian yang di ini multiplexer apa? Berarti kita sebut dengan multiplexer rangkaian yang di atas ini. Yang ini. Ini adalah multiplexer 2 input 1 bit. Oke. Kenapa 2 input? Inputnya 2, yaitu A dan B. Kenapa 1 bit? Karena keluarannya hanya 1. Nah, ini adalah outputnya hanya 1. Oke, artinya A-nya ini hanya 1 bit, B-nya juga 1 bit. Oke. Ini bukan out-nya 1 ya, tapi bitnya sama dengan 1. Bit input. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita buat yang lebih kompleks lagi? Katakanlah saya punya 3 input nih, gitu ya. Katakanlah inputnya saya diminta untuk membuat penyeleksi jalur, inputnya ada A, ada B. Oke, saya turunkan sedikit. Ada A, ada B, ada C. Oke. Gimana caranya? Ini ada rangkaian, outputnya 1. Katakanlah di sini adalah out. Oke. Nah, berarti pertanyaan saya, selektornya bisa nggak selektornya hanya 1 untuk ini, untuk memilih 3 input? Kalau selektornya 1 bit, tadi kan hanya opsinya hanya 0 atau 1 ya kombinasinya. Berarti yang dipilih hanya ya 2 input kan gitu ya. Berarti kalau inputnya 3, kita butuh berapa selektor? Apakah 1 cukup? 2, Pak. Oke, minimal 2. Jadi kalau misalkan kita buat seperti ini inputnya, berarti kita hanya katakanlah outputnya pilihannya adalah A, B, dan C. Jelas kalau S-nya hanya 1, ya ini hanya 0 atau 1. Sudah, C-nya nggak bisa terhandle. Tetapi dengan memiliki 2 bit, maka di sini Anda akan bisa membuat seperti ini. Kan ada C. Gimana kalau misalkan yang ini kombinasinya nggak dipakai, ya nggak ada masalah. Tapi yang jelas jumlah selektor harus, kombinasi selektor harus lebih dari inputnya agar Anda bisa dipilih. Nah, sekarang rangkaiannya seperti apa? Oke, sekarang saya gambarkan di sini. Berarti katakanlah ini ada gerbang N di sini. Oke, berarti di sini juga ada gerbang N. Di sini juga ada gerbang N.
Oke. Output ketiganya akan masuk ke gerbang OR. Oke, seperti ini outputnya. Oke, ini saya hapus saja. Oke, ini adalah outnya. Oke. Nah, sekarang rangkaiannya seperti apa? Nah, disinilah sebenarnya yang pentingnya Anda menentukan rangkaiannya. Katakanlah di sini ada S1, di sini ada S0. Oke. Oke, di sini berarti ada S1 aksen, berarti di sini ada S0 aksen. Oke. Sekarang berarti yang pertama, oke. Yang pertama A akan outputnya sama dengan A apabila keduanya 00. Berarti gimana kalau 00? Berarti yang 0 harus dikonversi menjadi 1. Ya. Berarti saya akan mengambil dari S0 aksen dan S1 aksen. Yang kedua yang B. Berarti kalau yang B berarti S0-nya seperti ini, nggak usah diaksen ya. Berarti yang ini, oke. Tapi S1-nya, karena di sini 0, berarti harus masuk yang inverter. Seperti ini. Sekarang yang C gimana? Berarti S1-nya 1, S0-nya berarti yang invert. Berarti saya akan ambil dari sini, misalkan seperti ini. Oke. Ini, sini. Kemudian S1-nya berarti yang tidak di-invert. Oke, nah seperti ini jadi rangkaiannya. Jadi rangkaian inilah yang nanti akan jadi yang kita sebut dengan multiplexer 3 input 1 bit. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, gimana kalau misalkan bitnya lebih dari 1? Nah kalau bitnya lebih dari 1 itu gambarannya seperti ini. Katakanlah ini multiplexer, oke. Berarti di sini nanti seolah-olah ada A0 dan A1, ini ya. Berarti di sini ada B0 dan B1. Oke. Outputnya gimana? Outputnya juga 2 bit, O0 dan O1. Berarti ini adalah multiplexer 2 input 2 bit. Kenapa 2 bit? Karena masing-masing input itu ada 2 bit. Gitu ya. Sehingga outputnya ya otomatis jelas 2 bit. Jadi seolah-olah rangkaiannya seperti ini. Gitu ya. Atau gampangannya gini. Nah, mungkin gambarnya agak salah. Ini saya balik aja biar gampang logikanya. Ini, oke. Berarti di sini. Nah, gampangannya gini. Ini adalah A0, B0. Di sini adalah A1 dan B1. A1 dan B1. Nah, rangkaian yang ini itu untuk memilih yang ke sana. Rangkaian ini, output yang ini adalah memilih untuk yang satu. Sekarang pertanyaan saya, kalau rangkaiannya multiplexer 2 input 2 bit, S-nya butuh berapa? Saklarnya butuh berapa? Selektornya. Butuh berapa? Oke, misalkan di sini inputnya S, berarti di sini outputnya. Oke. Berarti selektornya berapa? Selektornya karena inputnya hanya 2, yaitu A sama B, berarti yang kita pilih hanya ya 2 gitu ya. S-nya 0, berarti outputnya A, S-nya 1 ya B. Gitu. Artinya apa? Pada saat ininya 0, maka semua A ini akan keluar di sini. Jadi pada saat ini 0, maka di sini akan terhubung ke atas semua. Gitu ya. Jadi akan A-nya yang keluar. Dan pada saat 1, maka yang keluar adalah yang B. Gitu ya. Sehingga yang B yang keluar. Ini ke B. Oke, seperti ini. Oke.
Nah, gimana dengan demultiplexer? Jadi nanti kalau Anda diminta untuk desain multiplexer 2 input 2 bit gitu ya. Jadi Anda sudah paham bahwa oh dua input berarti inputnya A sama B gitu ya. Kalau 2 bit berarti A-nya sendiri ada 2, ada A0, B0, B-nya juga ada 2, B0, B1. Sehingga kalau misalkan katakanlah Anda diminta untuk mendesain rangkaian multiplexer gitu ya. Multiplexer 3 input, oke, 2 bit. Berarti gimana rangkaiannya? Ya, Anda bisa cari rangkaian detailnya ya. Intinya bahwa di sini berarti ada A, kemudian berarti A, B, A0, B0, C0 gitu ya. Sama A1, B1, C1. Masing-masing ini ada saklarnya sendiri gitu ya. Di sini juga sama seperti ini. Oke. Jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Oke. Sehingga nah, bagaimana dengan kombinasi demultiplexer? Demultiplexer itu kebalikannya. Kalau demultiplexer berarti inputnya satu, katakanlah demultiplexer satu, misalkan kalau demultiplexer itu kebalikannya, katakanlah misalkan 2 output gitu ya, 2 output 1 bit, maka berarti outputnya ada 2 gitu. Berarti saklarnya gini. Oke. Berarti ini inputnya, ini katakanlah A sama B. Seperti itu. Selektornya ya ini. Sehingga kalau misalkan kita kombinasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada, katakanlah di sini ada multiplexer, di sini ada demultiplexer, di sini ada demultiplexer. Oke. Nah, misalkan jalurnya hanya satu, oke. Katakanlah di sini ada 4 input, 1, 2, 3, 4. Oke. Outputnya di multiplexer itu juga ada 4. Nah, di sini ada selektor, gitu ya, ada satu selektor. Kalau 2 input berarti ada berapa? Ada 2 ya. Ada S0 dan S1, katakan seperti ini. Di sini juga ada 2, S0 dan S1. Nah, gimana implementasinya? Katakanlah inputnya ini adalah A, B, C, atau itu. Di sini adalah A, B, C, D. Di sini juga outputnya adalah A, B, C, D. Nah, jadi misalkan katakanlah selektornya di sini 00, berarti yang dilewatkan adalah yang di A, misalkan seperti itu. Nyambungnya kemana? Di demultiplexernya. Ya kalau misalkan kepengen ke A juga, berarti di sini tinggal disamakan 00, berarti inputnya masuk ke A juga. Oke. Nah, implementasi ini sebenarnya banyak sekali digunakan pada telepon dulu ya, kalau misalkan Anda paham sebelum ada seluler, ada ini dan sebagainya. Yang namanya telepon itu menggunakan mekanisme yang kita sebut dengan circuit switching. Ya, rangkaiannya seperti ini. Ya, sama seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan implementasinya contohnya, misalkan si A itu, oke, atau si B pengen ngobrol dengan D. Kalau zamannya circuit switching, gimana caranya? Berarti S0-nya ini dibikin, katakanlah gimana caranya B, berarti di sini buat 01, agar B yang masuk ke sini, sinyalnya B. Yang di sini gimana agar bisa ngomong ke D? Di sini dibikin 11, agar sinyalnya ini masuk ke D. Jadi dengan sistem multiplexer demultiplexer inilah Anda bisa menghubungkan kedua hal yang berbeda. Kurang lebih seperti itu rangkaiannya. Oke. Nah, kalau di Cedar sendiri, kalau Anda lihat ada beberapa, ini kalau misalkan Anda lihat ya, akan saya new aja. Ada beberapa komponen yang sudah jadi, misalkan ini adalah multiplexer gitu ya.
multiplexer, contohnya ini ya, multiplexer 4:1. Oke. Artinya dia ada 4 input. Oke, saya besarkan ya. Ada 4 input. Oke, ada 4 input. Selektornya ada berapa kalau inputnya 4? Berarti ada 2 selektor, gitu ya. Tinggal nanti outputnya di sini yang mana, gitu ya. Rangkaian dalamnya ini seperti apa? Ya tadi yang kita bahas tadi adalah rangkaian di dalamnya ini. Kalau misalkan ini multiplexer berapa? 8 input, 8 input. Berarti kita memilih jalur salah satu dari 8 sehingga kita butuh 3 selektor. Atau yang lebih banyak lagi, ini ada multiplexer 16:1 gitu ya. Berarti selektornya ada 4 karena 4 ini dibutuhkan untuk memilih salah satu di antara ini. Jadi kalau contohnya kalau multiplexer ya, okay. Kalau multiplexer ini berarti kalau inputnya ini misalkan, misalkan ini input saya buat input di sini, kemudian di sini ada output, Nah, kemudian, ini berarti selektornya di sini, ini adalah selektornya, berarti kalau selektornya ada 4, gitu ya. Karena ada 4 input. 1, 2, 3, 4. Nah. Sehingga kalau misalkan semuanya 0, apapun perubahan di sini akan merubah di sini. Sehingga kalau dikatakanlah saya mau melewatkan di jalur paling tinggi, gitu ya. Berarti di sini nggak akan keluar. Jadi perubahan input langsung jadi seolah-olah kalau inputnya di sini 0 semua, gitu ya, maka input yang ini yang akan dikeluarkan. Input yang ini nggak ngefek, gitu ya. Sekarang gimana kalau misalkan saya kepengen input kedua, berarti ini saya aktifkan. Nah, Anda lihat di sini jadi biru. Kenapa? Karena yang kedua nggak ada input, gitu ya. Gimana kalau saya kepengen mengeluarkan data yang paling tinggi, berarti semua saya buat 1. Nah, berarti yang input yang ini yang efek, yang akan dikeluarkan di sini. Yang ini tidak akan berpengaruh ke output. Itulah fungsinya si ini multiplexer, gitu ya. Nah, di rangkaian ini tidak ada demultiplexer, oleh karena itu tugas Anda adalah yang kedua adalah membuat nggak usah yang terlalu kompleks, buat Anda diminta untuk membuat rangkaian MUX, demux, dengan saya ngomong ini aja ya, MUX-nya adalah 4 input, 4 input 1 bit, ini aja deh. Jadi multiplexernya ada 4 input dan 1 bit. Jadi nantinya rangkaiannya seperti ini, yang di atas ini. Jadi ada 4 input, Nah, rangkaiannya seperti apa? Itulah yang harus Anda desain, gitu ya. Jadi Anda buat rangkaian seperti ini untuk memfasilitasi 4 input. Demultiplexernya gimana? Nah, itulah yang nanti Anda pikirkan. Kira-kira kalau misalkan saya kepingin ada 1 input ini ke 4 output, seperti apa ya harus saya buat rangkaiannya? Nah, itulah salah satu tugasnya. Gimana Anda bisa membuat rangkaian demultiplexer. Prinsipnya sama. Prinsipnya hanya menggunakan gerbang logika saja. Oke. Jadi ini adalah tugas nomor 2. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Udah jam 8.51. Silakan kalau ada pertanyaan. Digital ini menjadi dasar ya. Nanti Anda mengembangkan apapun, apalagi kalau masuk ke microcontroller, Anda membuat FPGA dan lain sebagainya, Anda pasti butuh mendesain sesuatu, Anda akan memanfaatkan apa yang Anda pelajari ini untuk melakukan itu, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini?
Jadi kalau ini saya kembali sedikit ya. Kalau multiplexer, nah ini ya, kalau multiplexer nanti PowerPoint-nya akan saya share gitu ya. Analoginya seperti ini. Kalau persamaannya mungkin Anda bisa pelajari, tapi dasarnya rangkaiannya seperti tadi gitu ya. Jadi ada decoder di sini, ada input multiplexer untuk memilih berapa jalur yang Anda inginkan gitu ya. Kalau dual multiplexer kebalikannya ya, jadi input di sini dipilih oleh selektor. Jadi kalau selektornya ini yang akan menentukan input ini masuk ke output yang mana. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu ya kalau untuk hari ini. Silakan absen di Siam atau di Gapura. Sudah saya buka tadi. Kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas atau apapun, silakan Anda boleh japri atau Anda boleh tanya di grup. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya. Mohon on cam bentar ya, saya capture foto Anda semua. Nanti insya Allah, tolong nanti akan saya upload termasuk videonya. Mohon nanti diingatkan kalau misalkan saya lupa ngupload untuk hari ini. Tapi insya Allah mungkin setelah filenya saya upload di YouTube nanti akan segera saya share. Oke, saya capture dulu ya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Nanti beberapa materi untuk mempersingkat waktu pertemuan saya buat dalam bentuk video ya, dalam bentuk rekaman gitu ya untuk adik-adik. Oke, saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat puasa juga. Semoga ibadahnya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.